ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam hari ini kita berkumpul sesuai dengan azan yang sudah kami sampaikan, yaitu bagaimana kita mengevaluasi. Jadi sebetulnya pertemuan hari ini adalah merupakan upaya kita untuk menilai dan melihat kembali langkah-langkah yang sudah kita lakukan sehingga hisab nanti di hari akhir tidak terlalu berat. Jadi karena namanya hisab itu sebetulnya bisa dilakukan setiap saat, dan kita sebaiknya menghisab diri kita itu setiap kita sebelum tidur. Kita menghisab diri kita menilai bagaimana hari yang sudah kita lewati ini memberikan nilai manfaat atau tidak, dan kita bisa melihat menilai raport kita setiap hari. Jadi seyogianya yang namanya hisab itu kita laksanakan setiap saat. Hari ini pun juga kita insya Allah dengan kesempatan ini bukan kita menyantap makanan seperti itu, tapi hari ini adalah bagaimana kita mencoba untuk melihat apa-apa yang sudah kita laksanakan, khususnya berkaitan dengan kegiatan pembelian hewan kurban yang diamanahkan dari jamaah warga RT 8 RT 7 kepada kita semua, yang mana amanah ini bukan amanah yang ringan, tapi amanah yang kita pertanggungjawabkan bukan hanya dunia tapi juga sampai ke akhir. Sehingga mohon maaf kemarin saya agak sedikit rewel barangkali mungkin di persatu meminta kepada rahimahullah mohon menyampaikan laporannya. Jadi bukan untuk saya sendiri, tapi untuk kebaikan kita semua. Jadi walaupun mungkin sudah dikirim fotonya aja nggak masalah gitu, karena kita tidak butuh yang lain, tapi kita butuh memang amanah yang diberikan oleh jamaah kepada kita sudah kita tunaikan. Dan nanti insya Allah laporan itu akan saya share di warga jamaah, dan nanti mungkin bisa dibantu kepada jamaah yang di luar warga kita ini sendiri. Jadi ini harapan kita, mudah-mudahan transparansi yang kita lakukan dan akuntabilitas yang kita buat ini memberikan satu kepercayaan dari jamaah ya, karena selama ini yang kita pikul di pundak kita adalah bagaimana kita membangun trust. Ini yang kita miliki, trust bukan dari jamaah juga, tapi bagaimana kita benar-benar jamaah dan dapat fokus benar-benar. Oleh karena itu kemarin saya mohon agak sedikit rewel ya kepada teman-teman ya, mohon segera ya laporan ya, sudah masuk semua ya laporannya, tinggal saya mereka kalau ada dan minggu ini juga sudah bisa saya sampaikan kepada ketua untuk dilihat lagi barangkali ada dari pelaksanaan. Banyak hal yang barangkali kita bisa lakukan evaluasi ya, termasuk ya hal-hal yang perlu menjadi terkait soal ini ya. Untuk itu pada kesempatan ini nanti dari Pak Ketua akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan evaluasi berbagai menggambarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pujian syukur pada kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan dan kebaikan kita semua. Semoga kita semua oleh Allah digolongkan kepada golongan orang-orang yang akan bersyukur. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan rencana hari ini sebagai hari penutupan atau pembubaran panitia pengelolaan hewan kurban. Pada malam ini memang sebaiknya saya menyampaikan
hasil laporan pekerjaan yang sudah dilakukan. Sebelumnya memang hasilnya belum selesai, paling juga saya hanya menambahkan barangkali bahan review dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan selama proses pengelolaan daripada hewan kurban yang kemarin kita lakukan. Tentunya kita pahami bahwa atau kita ketahui juga bahwa jumlah hewan kurban yang sudah kita kelola kemarin itu terdiri dari 8 sapi dan 10 kambing. Itu kalau dihitung peningkatan dari tahun lalu, sapi itu kurang lebih ada penambahan 2 ekor ya. Ada hal yang perlu dikaji atau sebagai bahan namanya itu analisis bagi kita. Di antaranya pertama mungkin idealnya kalau dari sisi penghitungan gantian itu atau beratnya kiloan dari hasil penyembelihan itu idealnya harus lebih banyak dari tahun kemarin idealnya. Tapi kenyataannya memang tidak seperti itu. Kondisinya memang kita melihat dari sisi besaran sapi itu sendiri sebenarnya lebih besar dari tahun kemarin kelihatannya kalau dari sisi fisik. Tapi ada kondisinya realnya tidak seperti itu. Ya. Saya di sini tidak akan menyalahkan pada siapa yang melakukan atau siapa yang salah, tidak. Cuma dalam hal ini kita perlu juga mengkaji kaitan dengan untuk pembelian sapi itu sendiri. Mungkin kita harus juga melakukan suatu analisis kaitan jenis sapi itu sendiri. Mungkin analisis sementara kita diantaranya bahwa antara sapi kemarin itu simental atau namanya itu apa? Limosin ya. Yang dulu itu sapi Madura. Analisis sementara kita kelihatan mungkin kemarin itu memang besar-besar, cuma tidak ada yang kalah besarnya juga, kepalanya juga besar gitu. Di sisi lain juga perutnya lebih besar, mungkin itu analisis sementara kita. Sehingga dimungkinkan besaran dagingnya lebih kecil, gitu. Dimungkinkan. Ini bahan kajian ke depan, silakan barangkali nanti ada yang jadi panitia untuk melakukan suatu analisis apakah karena faktor itu sehingga hasilnya itu tidak bersebanding dengan apa yang kita lihat. Nah ini mungkin jadi bahan kajian. Mungkin bisa jadi mungkin yang kelihatannya kecil tapi mungkin karena kepalanya lebih kecil mungkin lebih besar dagingnya gitu. Tapi kelihatannya kemarin itu misalnya besar tapi karena kepalanya lebih gede dan perutnya lebih gede jadi lebih besar beratnya, karena itu dimungkinkan. Itu silakan mungkin nanti Bapak Ibu melakukan analisis, terutama mungkin yang di bagian penghitungan nanti ya Pak bos saya Pak Rudi ya. Yang lebih paham lapangan nanti. Nah itu satu kaitan dengan sapi sendiri mungkin. Kedua, di dalam proses pelaksanaan perlu juga dikaji. Sebenarnya kalau untuk tahun sekarang itu kelihatan personilnya itu lebih banyak. Saya katakan lebih banyak karena untuk yang melakukan perecahan itu sendiri, kalau tahun lalu kalau nggak salah hanya 20 orang diinikan. Tapi kalau tahun sekarang itu lebih dari 20 orang. 20 orang plus jagal kurang lebih berapa Pak? 7 ya, kurang lebih 27. Tapi dalam proses pelaksanaan itu lebih lambat dari tahun kemarin, bukan gitu ya kalau misalnya. Itu mungkin tidak menjamin dengan banyaknya orang itu akan menjamin lebih cepat proses kan gitu ya. Nah di sini juga kita akan melakukan analisis apakah ini dalam proses pengerjaannya itu kita kurang taktik untuk melakukan pengelolaan, misalnya nanti ke depan untuk pengurusan itu nanti mau usah dibrekkan sekaligus di situ. Jadi istilah bahasa Inggris nama panel-anel gitu. Yang mengenalkan dia nanti ke depan diatur apakah dibagi 3 atau 4 kelompok itu, sehingga masing-masing punya target penyelesaian pekerjaan. Insya Allah dengan begitu dimungkinkan ada terpacu untuk penyelesaian lebih cepat, mudah-mudahan. Kemudian evaluasi yang lain mungkin diantaranya kemarin juga ada masukan kaitan dengan untuk pembuatan formulir mungkin ya, itu kita setir juga betul apa yang diusulkan. Diantaranya kita kemarin agak sedikit terbuka, istilahnya memberi kesempatan kepada
mukorib ya untuk menulis jumlah yang diminta. Padahal sebenarnya kita secara disebutnya itu secara tetap itu memberikan 2,5 kilo plus 10 gantingan gitu. Mungkin nanti di formulirnya agak sedikit diperbaiki, ditetapkan saja di formulir bahwa yang akan diberikan itu adalah sebanyak 10 gantingan plus 2,5 kilo daging gitu aja cuy. Paling aja tambahan, ada permintaan tambahan lain mungkin ada kolom 1 tersendiri, dimungkinkan kalau ada dimungkinkan. Tapi kalau enggak juga ya nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Nah itu mungkin. Kemudian hal lain juga, kemarin itu saya melihat dari lapangan ya, ada satu sisi ketika setelah disembelih itu memang kita udah wanti-wanti mohon untuk diatur kepada jagal itu supaya jangan sampai kotor. Tapi kenyataan kemarin agak sedikit bersih karena kita pantau terus, Pak coba geser ke sana. Nah tapi sebaiknya disarankan kalau dananya ada, kalau bisa diusulkan udah aja di tembok untuk sejajaran sebelah sini gitu. Kalau bisa ya dipelur lah bahasa Inggrisnya ya, dipelur lebih murah mungkin biayanya kalau memungkinkan gitu. Jadi begitu sapi yang sudah dipotong itu ditempatkan di tempat yang bersih, jadi begitu balik ke sini mungkin bersih gitu. Nah, dimungkinkan gitu kalau ke depan, insya Allah ya diharapkan gitu. Dan ke depan lagi mungkin satu usulan yang jadi panitia itu sebaiknya ke depan itu yang muda-muda, jangan yang sudah rempong-rempong termasuk saya itu. agak sedikit lambat gitu ya. Tapi mudah-mudahan, tapi kalau nggak ada mah nggak apa-apa lah. Yang kita lihat itu semangatnya aja, semua alhamdulillah. Saya acungkan jempol ke Pak Ruby itu sampai dari mulai awal sampai akhir semangatnya luar biasa. Makanya sering saya ledek itu. Kenapa? Biar semangat terus. Jangan sakit hati ya Pak Ruby. Biar semangat terus. Saya salut lah gitu. Pak Ruby yang paling fokus di situ, termasuk yang lainnya juga. Nah kaitan dengan itu mungkin saya di sini kebetulan mungkin kemarin ditunjuk sebagai ketua dan sebagai penanggung jawab utama, mungkin ya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam pelaksanaannya banyak yang kurang pas, ada juga mungkin yang tersinggung atau mungkin ada juga yang kurang enak mungkin dengan perilaku saya, mohon dimaafkan ya karena bukan untuk kesengajaan mungkin. Kemudian hal lain juga yang perlu saya sampaikan atas segala pengorbanan Bapak Ibu ya yang sangat luar biasa termasuk dedikasi juga, saya pribadi tidak bisa membalas dengan materi yang sangat cocok dengan pengorbanan Bapak Ibu. Paling hanya bisa mendoakan saja semoga apa yang Bapak Ibu lakukan di dalam kepanitiaan ini Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sebagai penutupan dari kegiatan pengelolaan hewan kurban ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya atas penyampaian dari ketua berkaitan dengan mungkin highlight ya beberapa hal yang sudah kita laksanakan selama kegiatan itu ada kemarin, dan kita tidak pernah berpuas diri dengan apa yang sudah kita lakukan karena yang namanya perjalanan itu pasti ada kelebihan. Ini yang barangkali mungkin kelebihannya kita tingkatkan, kurangnya kita perbaiki di tahun yang akan datang. Mudah-mudahan nanti tahun depan yang muda-muda mungkin Pak Rudi baru 17 ya, baru 19 tahun ya, masih cukup muda ya. Nanti mudah-mudahan tahun depan ini sekarang sudah ada yang mudah-mudahan sudah ada ya, bumi ada lebih itu maaf ya. Bukan Bapak saya Tapi itu 10 kali. Ketuanya ada ketua royal. Baik, alhamdulillah tadi sudah disampaikan beberapa hal kita bisa kepengurusan, dan alhamdulillah laporan sudah kita siapkan. Insya Allah di minggu ini sudah kita selesaikan dan saya akan sampaikan kepada ketua. Nanti setelah ada evaluasi nanti kita share di warga. Nanti mohon bantuannya karena tidak semua murid itu ada di sini, jadi mohon bantuannya juga di-share kepada semua murid ya. Jadi menurut semua murid yang tahu apa yang sudah kita kerjakan dan seperti apa sih, karena kita terus kita kemarin kita bagi habis dari dana yang masuk ya.
Bahkan kemarin itu ya beberapa hal kita cover di DKF karena kita tidak ingin menyisakan dari anggaran penerimaan di kepanitiaan P3 di Nigeria ini. Baik, barangkali mungkin itu yang untuk disampaikan bahwa seperti ini berikutnya kan langsung pulang ya, lihat langsung pulang ya sekarang ya. Langsung dibubarkan. Baik, terima kasih. Ya, dan satu dengan para majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka silakan Bu Teti. Silakan Bu Teti. Nah, ini gulai Kepala. buatan Bu Teti dan kawan-kawan. Wah. Ada otaknya, Pak. Nah, Otaknya ada. Iya. inilah hidangan malam ini yang disiapkan oleh Bu Teti. Malam ini. Catering terbaik se-Indonesia. Amin. Nah, ini dia gulainya. Ini otaknya nih. Ini buah-buah yang sudah disiapin. Iya. Ini juga dibuat, Pak. Sama Allah. Sama Allah. Ada komennya, Bu? Tuh, ada komennya. Komennya, alhamdulillah berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Top markotop. Makasih. Markotop. Bu, markotop. Bu, dah. Sampai jumpa tahun depan. Insya Allah kalau ada umur. Bu Teti ada komen? Komennya semoga enak. Amin. Bu Seni ada komen? Terima kasih Bu Teti, mantap, Oke. sukses, barokallah. Terima kasih Oke. panitia. Atur nuhun. Ini mana? Gulanya mantap kira-kira ini. Wah mantap ini. Mantap kan. Udah ngiler nih belum dimakan juga. Udah ngaca ya. Udah ngaca. Udah masa ya? Tuh ada komen tuh. Alhamdulillah yang pembubaran acaranya nih. Pembubaran apa? Kurban ya. Kurban. Ya, acara ya. Kurbanan gitu. Sip ya gitu. Nuhun. Pak Robi. Alhamdulillah tos beres sedayana. Kantun tu anak mangga sedayana. Balon. Siapa? Panitia kurban 1445 Hijriah. Sekarang sudah pembubaran, ditutup dengan makan kepala kambing. Atur nuhun. Mantap. Kambing, Pak. Tinggal makan-makannya sekarang. Pak John. Mantap, mantap. Mantap. Ustaz lu nih. Hah? Mantap. Mantap. Komen apa? Apa nama? Ketua DKM lu. Gimana ketua DKM komennya malam ini? Alhamdulillah kita sudah melakukan kegiatan kurban kemarin dan kita sudah evaluasi dan malam hari ini kita kebersamaan ya silaturahim kita bangun dengan kebersamaan yaitu kita menikmati rezeki yang diberikan kepada kita bersama-sama. Sukses buat Atur nuhun, Pak. Komen dulu. mantap luar biasa. Mantap gulainya. Pak RW sebelum makan lu berarti komen dulu. Kenapa? Sebelum makan komen dulu. Kalau kita hari ini pesta makan gulai, keberhasilan panitia kurban kita nikmati bersama dengan makan gulai. Kepala kambing, mantap. Makan. Kaki, kepala, otak, kita siap. Mantap banget nih. Terima kasih Bu Teti. Waduh, mantap sekali. Oke, nuhun. Sami-sami.